Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Obat Galau bersama Miftah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membicarakan sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi, yaitu tentang tulus atau istilah di Arabnya ikhlas. Dalam tema kali ini, judulnya atau temanya, lakukan semuanya dengan tulus dan tunggu keajaibannya. Tentang tulus ini atau ikhlas ini, jadi ada ikhlas, ada ridho, beda. Kalau ikhlas ini segala sesuatu kita persembahkan untuk Allah. Kalau ridho, segala yang kita terima dari Allah kita harus ridho. Jadi ikhlas lebih ke persembahan untuk Allah, kalau ridho tentang penerimaan. Jadi surat Al-Ikhlas itu isinya tentang keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya harus ikhlas, hanya karena Allah saja. Karena kalau melenceng tidak karena Allah, yang ditakutkan jadi kufur atau musyrik, menyekutukan Allah. Contoh, kita beramal mau berbentuk ritual seperti sholat harus karena Allah. Ikhlas itu hanya fokusnya Allah saja. Sedekah karena Allah, sebab ada kaidah fal amalu li ajlinas wa syirkun. Barang siapa beramal karena manusia, itu musyrik, syirik, menyekutukan Allah. Begitupun kalau kita bersedekah, kalau bersedekahnya karena yang lain, itu sama saja dengan menyekutukan Allah. Bentuk ibadah apapun yang kita persembahkan kepada Allah, itu harus ikhlas. Ikhlas lawannya kufur. Ikhlas itu Allah saja. Kalau ada niat lain selain niat Allah, itu berarti musyrik, menyekutukan Allah. Ini yang berat. Nah, makanya lakukan semuanya dengan ikhlas, maka tunggu keajaiban. Khalil Gibran pernah mengatakan, jangan memberi makan orang kaya, karena dia akan membalasnya. Berilah makan orang yang tidak mampu, dia tidak akan membalas. Kalau dia tidak akan membalas, maka alam yang akan membalas. Kalau alam yang akan membalas, tunggu keajaibannya. Alam di sini maksudnya Allah, semesta ini Allah. Jadi kalau kita memberi makan, ya nanti kalau karena manusia memberi makannya, atau kita sedekah karena manusia, sehebatnya manusia, balasannya tidak akan sehebat pembalasannya Allah. Salah satu sampel, dulu Sayyidina Ali pernah berangkat sholat berjamaah subuh. Di tengah perjalanan menuju masjid, di depannya ada kakek-kakek yang jalannya lambat. Sayyidina Ali mau menyusul, karena ajarannya Rasulullah, jangan mendahului orang yang lebih tua. Adabnya seperti itu. Sayyidina Ali tidak mendahuluinya bukan karena ingin disebut adab atau ingin disebut sopan oleh orang tersebut, tapi memang lillah, karena Allah. Jadi tidak karena yang lain. Sayyidina Ali tidak mendahului terus. Ternyata kakek-kakek tersebut tidak ke masjid, dan ternyata kakek tersebut orang Yahudi. Ya.
Dan pas waktu Sayyidina Ali mau berjamaah, ternyata imamnya Rasulullah itu masih kondisi ruku. Karena kalau ruku masih bisa dikejar 1 rakaat. Itu Rasulullah rukunya lama sekali. Sampai kan setelah selesai sholat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa rukunya lambat?" "Saya mau berdiri i'tidal, ditahan sama Jibril." "Ditahan sama Jibril, kenapa?" "Karena menunggu Sayyidina Ali yang sedang berjalan mau ikut berjamaah. Dan waktu yang bersamaan juga malaikat Mikail menahan matahari beberapa saat untuk tidak bergerak. Karena kan matahari itu dikelilingi oleh bumi, bumi mengelilingi matahari sambil dikelilingi oleh bulan. Dalam waktu yang bersamaan matahari juga bergerak mengelilingi pusat galaksi. Semuanya bergerak. Itu matahari beberapa saat ditahan karena keajaiban dari adabnya Sayyidina Ali terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua. Karena apa? Pentingnya tulus atau ikhlas ini susah-susah gampang. Karena tanpa disadari kita melenceng dari fokusnya, yaitu Allah. Contoh, orang Islam belajar, orang Cina juga belajar. Mereka mungkin belajarnya ingin pintar, tapi kalau orang Islam belajarnya karena perintah Allah. Allah senang sama orang yang belajar. Pintar jangan diurus, itu urusan Allah. Jangan karena ingin nilai, jangan karena ingin pintar, sudah karena perintah Allah. Karena tadi model usaha bekerja karena perintah Allah. Ini yang ditakutkan, kita tidak bisa ikhlas, sulit untuk ikhlas tuh karena banyak fokus-fokus yang lain. Kalau bicara misalkan orang Cina juga berdagang, orang Islam berdagang. Orang Cina berdagangnya dia jujur, orang Islam juga jujur perintahnya. Hanya mungkin beda motivasinya. Kalau orang Cina dia jujur karena niatnya ingin banyak pelanggan. Kalau orang Islam harus fokus, harus ikhlas. Kenapa dia jujur? Niatnya harus ikhlas, yaitu niat karena jujur ini perintah Allah. Karena kalau niatnya ya berdagang jujur karena ingin banyak pelanggan, pas pelanggannya sedikit malah tidak ada pelanggan, bisa jadi berubah ini jujur. Percuma saya jujur, pelanggan nggak ada, mending ganti, jadi tidak jujur. Tapi kalau jujur karena Allah, mau banyak pelanggan atau tidak banyak pelanggan, kita tetap jujur karena fokus Allah itu tadi. Nah, karena kehebatan model tadi Sayyidina Ali, karena Allah, dia menghormati orang yang lebih tuanya karena Allah. Itu keajaiban apa coba yang bisa dilakukan oleh makhluk menahan matahari? Malah Sayyidina Ali pernah waktu perang Khaybar, itu pintu benteng Khaybar itu sama Sayyidina Ali diangkat sama satu tangannya saja dicabut. Itu bisa dibayangkan. Dan di hadis Baihaqi disebutkan pintu itu dilempar, dan setelah pintu itu dilempar oleh para sahabat, sampaikan oleh 40 sahabat tidak terangkat. Makanya kata Sayyidina Ali, "Mangkana lillah tamak," barang siapa yang karena Allah, fokus ke Allah sempurna. Karena yang mengangkat hakikatnya itu Allah. Di sini pentingnya kita ikhlas. Makanya di tema kali ini, lakukan semuanya dengan tulus dan tunggu keajaibannya. Jadi jangan karena yang lain. Karena kita tetap biar bagaimanapun hebatnya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jangan sampai muncul ujub, pinter karena merasa ini hasil kerja keras saya. Bisa kayak ini hasil kerja keras saya. Banyak yang kerja keras, tapi kalau Allah tidak berkehendak. Makanya penting fokus ini ikhlas. Karena ikhlas zaman sekarang sudah jadi barang langka. Fokusnya ke Allah jadi barang langka.
Nah, ikhlas ini mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Kalau ridho yaitu menerima dengan penuh rasa syukur. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Sama, ridho itu sama dengan syukur, berarti lawannya kufur. Ayat Qurannya tadi, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum, berarti kalau kita menerima rezeki sedikit ya syukuri, jangan kufur. Masa segini tidak menerima, itu sama saja protes ke Allah. Nah begitupun pas kita ikhlas, kalau yang sifatnya mempersembahkan ke Allah, kita ikhlas. Sedekah jangan karena tidak enak, wah nggak enak kalau nggak ngasih. Nggak enaknya ke siapa nih? Ke orang-orang. Itu sama saja menyembah orang-orang tersebut. Wah kalau saya nggak sholat nggak enak, kan saya ustadznya, kan saya guru, nggak enak sama murid-murid, kan saya orang tua, nggak enak. Berarti sama saja kalau kita sholatnya tidak enak karena anak-anak, sama saja dengan menyembah anak-anaknya. Nah ini sini penting ikhlas. Mudah-mudahan kita semua bisa ikhlas, fokus, dan kalau kita bisa ikhlas, insya Allah bersama kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.